Sejarah kedatangan bangsa Yaman pada masa Belanda. Benarkah untuk berdakwah, mencetak ulama dan kiai di bumi Nusantara? Anda karena hanya kepentingan sesaat, Anda sudah fitnah habaib kemana-mana sekarang. Tanggung jawab nanti sama Rasulullah. Kami dan datuk-datuk kami tidak pernah mengajarkan kebencian kepada siapapun. Kami datang ke Indonesia bukan untuk menjajah kepada Anda, tapi kami dan datuk-datuk kami semuanya datang kepada Anda untuk mencetak ulama kiai-kiai ada di Indonesia ini. Untuk mencetak ulama kiai-kiai ada di Indonesia ini. Abad 19 hingga abad 20 adalah masa di mana bangsa Nusantara kedatangan tamu dari bangsa Yaman secara besar-besaran. Lebih tepatnya kedatangan mereka dimulai setelah Perang Diponegoro yang selesai di tahun 1830, di mana pada masa tersebut kolonial Belanda mengalami kerugian yang sangat besar sebab perlawanan putra-putri bangsa kala itu begitu berkobar. Sejarah mencatat saking dahsyatnya Perang Diponegoro, sampai-sampai Belanda butuh waktu 5 tahun lamanya untuk meredam perlawanan bangsa Nusantara yang ingin bebas dari cengkeraman penjajah Belanda. Kerugian besar ketika Perang Diponegoro itulah yang akhirnya membuat Belanda semakin intens mengeruk kekayaan alam di bumi Nusantara dengan harapan supaya kerugian besar mereka segera bisa tertutupi secepatnya. Di saat kolonial Belanda ingin lebih menggenjot lagi mengeruk kekayaan alam Nusantara agar kerugian perang segera bisa tertutupi secepatnya, masalah besar justru muncul karena orang-orang Nusantara menolak untuk bekerja kepada Belanda. Hal tersebut sangat masuk akal sebab tidak mungkin bangsa asing yang baru diperanginya selama 5 tahun lamanya tiba-tiba harus menjadi tuan majikannya dengan bekerja kepada mereka. Sebab alasan itulah Belanda akhirnya memilih mendatangkan tenaga kerja dari negara-negara miskin di Asia. Di antaranya yang menjadi incaran mereka adalah Yaman, Bangladesh, dan India. Di antara ketiga negara tersebut, pemerintah Hindia Belanda akhirnya memutuskan bahwa tenaga kerja asal Yamanlah yang mereka pilih untuk didatangkan ke bumi Nusantara. Bukan tanpa alasan mengapa kolonial Belanda memilih tenaga kerja asal Yaman untuk bekerja kepada mereka. Alasan yang paling utama adalah supaya tidak terjadi konflik dengan orang-orang pribumi Nusantara, sebab di masa tersebut orang-orang pribumi memang bisa hidup rukun dengan bangsa pendatang yang datang dari negara-negara Timur Tengah. Terlebih lagi tenaga kerja asal Yaman yang didatangkan oleh Belanda sebagian besar adalah berasal dari marga Ba'alawi, satu marga yang mengklaim sebagai keturunan Nabi, dan fatalnya itu dipercaya begitu saja oleh kaum pribumi. Didatangkannya tenaga kerja asal Yaman dari kalangan Ba'alawi yang mengklaim sebagai keturunan Nabi harus diakui adalah bentuk kecerdasan luar biasa kaum penjajah supaya dahsyatnya Perang Diponegoro di masa depan tidak akan terulang kembali. Kaum pribumi akan berpikir 1000 kali untuk kembali melawan Belanda, sebab pada kenyataannya kolonial Belanda mempekerjakan kaum yang katanya adalah kaum keturunan Rasulullah, sehingga sudah pasti ketika orang-orang Nusantara yang mayoritas beragama Islam memerangi Belanda, maka akan memerangi juga para pekerjanya yang katanya adalah keturunan dari Nabi mereka. Hal tersebut terbukti setelah 63 tahun terjadinya Perang Diponegoro, terjadi lagi Perang di Cilegon yang dipimpin oleh para ulama.
Namun Belanda begitu mudah meredamnya karena keturunan imigran Yaman Habib Usman bin Yahya yang dijadikan mufti Batavia oleh Belanda mengeluarkan fatwa bahwa haram hukumnya memberontak kepada pemerintah Hindia Belanda. Karena fatwa mufti Batavia Habib Usman bin Yahya itulah akhirnya membuat umat Islam pribumi Nusantara menjadi terpecah belah, sebab yang mengeluarkan fatwa bagaimanapun juga adalah orang yang diyakini oleh umat Islam bangsa Nusantara sebagai keturunan dari nabi mereka. Kecerdasan luar biasa kaum penjajah supaya bisa bertahan lama menjajah bumi Nusantara dan merupakan bentuk kesalahan fatal para pendahulu kita yang percaya begitu saja ketika ada orang asing yang datang mengklaim sebagai zuriat Rasulullah. Kedatangan bangsa Yaman secara besar-besaran adalah murni untuk bekerja kepada Belanda. Mereka diberikan gaji yang cukup besar jika dikurskan dengan mata uang dari negara asalnya sehingga bisa mengangkat ekonomi keluarganya di Yaman sana. Semua itu bisa dibaca di dalam kitab karya ulama kalangan mereka sendiri, yaitu Habib Ali bin Muhsin As-Segaf, di mana kitabnya berjudul Al-Istizadah min Akhbaris Sa'adah. Saking terkenalnya bahwa Indonesia, khususnya Jawa, adalah tempat yang menggiurkan untuk bekerja karena diberi bayaran yang sangat tinggi oleh penjajah kafir Belanda. Sampai-sampai di Yaman sana disebutkan oleh Habib Muhsin bin Alwi As-Segaf bahwa ada syair yang biasa dilantunkan untuk menina bobokan anak-anak di sana, yang kurang lebih artinya adalah menyuruh anak-anak yang sudah dewasa untuk pergi ke Jawa supaya dapat uang banyak agar bisa cepat menikah. Bahkan dalam kitab itu pula disebutkan gaji mufti Batavia Usman bin Yahya adalah sebesar 600 gulden, setengah dari gaji Snohogronya, penasehat pemerintah kafir Belanda di Nusantara. Jadi cerita ini bisa dibaca selengkapnya di kitab Al-Istizadah min Akhbaris Sa'adah karangan Habib Ali bin Muhsin As-Segaf. Tapi yang ngarang ini Pak Alawi sendiri, kitab As-Segaf, kitab Al-Istizadah itu. Jadi saking terkenalnya bahwa Indonesia khususnya Jawa adalah tempat yang menggiurkan untuk bekerja pada Belanda kafir, penjajah dengan gaji tinggi, sampai-sampai di Yaman itu ada syair terkenal dan biasa dinyanyikan untuk meninabobokan anak. Penyairnya bernama Muhsin bin Alwi As-Segaf. Syair itu berbunyi, min tara'ru'in wa syurbin qalu lahu izan di Jawa, hata dunya na'rus laka wa nulqi harawah. Jadi ini syair. Kalau kita dulu ya ketika mau menidurkan anak kita, nina bubu, oh nina bubu, seperti itu. Tapi di sana itu nyanyiannya tidak nina bubu, tapi ayo pemuda-pemuda nanti nak, kalau kamu sudah besar, ayo kerja ke Jawa, kamu akan menjadi orang sukses nanti. Jadi menyuruh anak-anak yang sudah dewasa untuk pergi ke Jawa untuk bekerja supaya dapat uang banyak dan bisa cepat menikah. Di dalam kitab Al-Istizadah bahkan dijelaskan bahwa imigran Yaman itu termasuk Pak Alawi gajinya mahal. Jadi mahal memang, bayar mahal. Jadi bahkan kitab ini juga menyebutkan bahwa gaji Habib Usman bin Yahya sebagai pegawai pemerintah Belanda di bidang keagamaan dengan jabatan mufti Batavia adalah 600 gulden. Ini yang pertama. 1 gulden itu 77.000 rupiah kalau sekarang. Jadi kalau 600 kali 77.000 yang dengan kalikan aja, hampir 6 juta. Kalau sekarang belum tambahan lain-lain. Karena kalau Snohogronya itu gajinya 1.200 gulden kali 77.000. 1 guldennya 77.000 rupiah. Jadi jabatan mufti Betawi itu adalah atas pemberian Belanda, bukan pemberian ulama-ulama pribumi. Bahkan fatwa Habib Usman bin Yahya terkadang berseberangan dengan fatwa ulama pribumi, sehingga beliau sering berpolemik dengan ulama pribumi. Termasuk ketika beliau mendoakan Ratu Belanda dalam khutbah Jumat. Saya punya filenya, saya punya teks doanya, doa yang dibaca oleh Habib Usman bin Yahya untuk Ratu Wilhelmina, mendoakan Ratu Belanda dalam khutbah Jumat.
juga ketika beliau menentang seruan jihad melawan Belanda yang dikumandangkan oleh ulama pribumi Banten. Jadi ketika ada pribumi yang melawan pemerintah Belanda itu selalu dilawan oleh Habib Utsman bin Yahya dengan fatwa haram, ekstremis, pemberontak. Jadi ada Geger Cilegon 1888, termasuk perang paling lama di Nusantara itu perang Aceh. Itu Sunan Gurunya juga mengandalkan fatwa dari Habib Utsman bin Yahya. Jadi kalau ada yang membela mati-matian atas perjuangan jasa-jasa Habib Utsman bin Yahya, itu berarti dari golongan Ba'alawi sendiri. Ya wajar memang golongan mereka, tapi itulah kebenaran. Versi siapa? Kalau versi Indonesia, Habib Utsman bin Yahya adalah pengkhianat, penjilat. Tapi kalau versi Ba'alawi, ya pahlawan, pejuang. Jasa besar Habib Utsman bin Yahya dalam meredam perlawanan rakyat Banten dan Aceh yang dikomandoi oleh para ulama Nusantara membuat kaum Habib yang mengklaim sebagai zuriat Rasulullah akhirnya mendapat tempat yang sangat istimewa di hati pemerintah kolonial Belanda. Bersama dengan keturunan Cina, status sosial kaum Habib pun ditempatkan sebagai kasta nomor 2 setelah bangsa Eropa, sedangkan bangsa pribumi Nusantara ditempatkan di kasta nomor 3 yang notabene adalah kasta yang paling rendah di antara kasta-kasta yang dibuat oleh kolonial Belanda. Seandainya kaum Habib imigran Yaman itu peka dan memiliki sikap tenggang rasa terhadap kaum pribumi Nusantara yang sesama beragama Islam, niscaya mereka akan menolak dengan tegas kasta sosial yang diberikan oleh kolonial Belanda dan memilih untuk berada di kasta nomor 3 bersama kaum pribumi Nusantara. Namun pada kenyataannya, mereka justru menikmati kasta nomor 2 dan sama sekali tidak memperdulikan kaum pribumi Nusantara yang diberi kasta paling rendah oleh pemerintah Hindia Belanda. Bahkan saking menikmati kasta sosial yang menempatkan mereka di atas kaum pribumi Nusantara, kaum Habib pun terus mempertahankan kasta sosial pemberian Belanda tersebut hingga sekarang. Maka jangan heran jika kaum Habib merasa bahwa golongan mereka adalah golongan paling mulia yang wajib dihormati dan dimuliakan oleh golongan manusia lainnya. Perlakuan istimewa kolonial Belanda kepada imigran Yaman itulah yang kemudian membuat orang-orang di negeri Yaman sana semakin banyak yang berbondong-bondong pergi ke bumi Nusantara, hingga pada akhirnya hal tersebut justru menjadi konflik sesama imigran Yaman, dan sebab konflik itulah ulama mereka di negeri Yaman sana terpaksa berlayar juga ke bumi Nusantara untuk mendamaikan umatnya. Disinilah awal mula orang Yaman yang benar-benar seorang ulama datang ke bumi Nusantara, di mana kedatangan mereka adalah untuk mendamaikan umatnya, bukan untuk berdakwah kepada orang-orang pribumi Nusantara, sebab di Nusantara kala itu sudah banyak kiai atau ulama yang keilmuannya telah mendunia. Maka jika di masa sekarang ada dari kalangan Habib yang mengklaim bahwa kedatangan datuk-datuk mereka adalah untuk mencetak ulama dan kiai di bumi Nusantara, maka Anda semua sebagai kaum pribumi sudah tahu bagaimana cerita sesungguhnya. Kita akan sambung kisah selanjutnya pada edisi mendatang tentang bagaimana keseruan ulama mereka yang akhirnya gagal mendamaikan umatnya yang sedang berkonflik di negeri kita, supaya umat Islam bangsa Indonesia sadar tentang siapa kaum Habib sesungguhnya, tenaga kerja yang didatangkan oleh kolonial Belanda yang dibranding sebagai zuriat Rasulillah untuk meredam perlawanan bangsa Nusantara kepada penjajah kafir Hindia Belanda.